Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Nah, hari ini kami ingin melakukan wawancara di salah satu UMKM yang ada di Makassar, yaitu Lazuna Chicken. Let's go! One is the loneliest number that you'll ever do. Oke, halo teman-teman, kembali lagi kami di channel YouTube Akuntansi. Hari ini kami bersama dengan, boleh diperkenalkan Kak dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Rusliadi, sebagai leader outlet Abdesa. Kalau boleh tahu Kak, kita sudah berapa lama bekerja di outlet ini? Kalau dihitung secara ini, sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Iya, sebagai leader. Kalau untuk mengenai operasional di outlet ini, kalau boleh tahu itu sudah sejak tahun berapa berdiri Kak outlet Lazuna Chicken ini? Ini sebenarnya belum ada 1 tahun kalau di outlet Abdesir, karena Abdesir itu baru bulan 1 tanggal 6 2025 kemarin itu baru buka. Jadi belum ada 1 tahun. Kalau boleh tahu Kak jumlah karyawannya di sini tuh ada berapa? Kalau total, dengan shift 1 dengan shift 2 itu total kurang lebih 17 orang. Iya, iya, sudah. Di antara gabungan shift 1 dan shift 2 ini kalau boleh disebutkan divisi apa saja Kak yang ada di outlet ini? Pertama itu ada leader, terus ada kitchen. Kitchen itu bisa dibilang fryer. Bagian fryer, secara detailnya dia menggoreng. Terus ada yang cook, ada helper, terus ada kru pelayan dan ada kasir. Nah, ini saya selanjutnya mau bertanya terkait dengan manajemen SDM yang ada di sini. Nah, kalau untuk manajemen SDM-nya itu terkait dengan shift yang ada di outlet ini. Bagaimana sistem shift yang ada di sini? Biasanya kalau full time atau campurannya itu part time bagaimana? Kalau di sini kita full time, 8 jam kerja, terus pembagiannya sesuai dengan kondisi yang ada. Biasanya kalau kita buat shift itu dikondisikan dengan tiap harinya omset masuk dengan pelanggan yang masuk. Contoh hari ini kita pagi itu 3, ada masuk jam 6 pagi, ada masuk jam 8 pagi, dan ada masuk jam 10, serta ada lagi masuk jam 2. Terus yang terakhir, shift terakhir itu masuk jam 4 sampai dengan pulang jam 12 malam. Berarti jam operasional di Lazuna Chicken ini sampai jam 12 malam nih Kak. Oke. Kalau untuk proses perekrutan karyawan barunya di sini Kak, kalau boleh dijelaskan bagaimana Kak? Kalau kita di sini proses perekrutannya yang saya temui atau yang saya jalani selama ini, itu kita ada lewat media sosial, terus kita upload di Instagram kalau ada perekrutan, terus kita susun mekanisme persyaratannya apa saja. Salah satunya adalah warga negara Indonesia, terus boleh dibilang berijazah SMA, berijazah SD pun, SMP pun bisa diterima di sini. Terus yang kedua adalah fotokopi KTP, kartu keluarga, SIM, sama melampirkan surat lamaran kerja dengan CV, itu saja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apakah ada training khusus untuk karyawan barunya? Dan jika ada, durasi untuk trainingnya itu selama berapa lama? Kita memang di sini ada durasi training. Biasanya sebelum masuk jenjang training itu kita ada yang namanya tryout. Nah, tryoutnya itu selama 7 hari. Nah, selama 7 hari itu karyawan tersebut tidak boleh tidak masuk. Terus kalau misalkan dia sudah melewati masa tryout, karyawan itu masuk ke proses training. Nah, trainingnya di sini selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini karyawan tersebut harus memberikan perilaku yang baik, tidak pernah izin, tidak pernah alfa, terus kalau perlu kurang-kurangi sakitnya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini terkait dengan kompetensi dan kapasitas SDM-nya. Nah, skill apa saja yang wajib ada di outlet ini dan harus yang dimiliki oleh karyawan di sini apa Kak? Kalau berbicara skill bisa diasah, tapi yang harus karyawan
punya adalah komitmen dalam bekerja dan komitmennya untuk perusahaan. Karena kita di sini kalau berbicara soal SDM, kita juga berbicara soal SOP, standar operasional perusahaan. Nah, standar operasional perusahaan di sini kita sudah tetapkan, salah satunya adalah tidak boleh alfa, tidak boleh hadir, dan berkabar 1 jam sebelum jam masuk. Jadi kita memang ada standar operasional. Nah, lebih dari itu maka karyawan tersebut sudah dialpakan. Jadi hal-hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh karyawan, yang pertama adalah harus benar-benar mengetahui SOP perusahaan. Yang kedua harus mengetahui bagaimana pola kerja yang ada di outlet Lasuna, salah satunya di Abdesir. Terus yang ketiga adalah karyawan tersebut harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu ketika prepare, mempersiapkan produk, dan harus juga mengetahui kualitas produk seperti apa, salah satunya kualitas ayam, nasi, sambal, dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau misalnya Kak, ada masalah di outlet ini, nah bagaimana Kakak sebagai leader itu mengatasi masalahnya? Pertama kita peta-petakan dulu masalahnya, karena setiap masalah memang ada solusi yang bisa ditawarkan. Pertama adalah kita bicarakan dulu dengan karyawan tersebut apa permasalahannya. Salah satunya ketika dia malas bekerja, apa yang menyebabkan dia yang malas bekerja. Itu. Terus kita cari tahu lagi bagaimana perilakunya di luar outlet. Nah, apakah kita melakukan pendekatan secara intens dengan karyawan tersebut? Nah, apabila kita sudah mengetahui pokok permasalahannya di mana, kita akan memberikan solusi. Solusi pertama yang biasa saya tawarkan sebagai leader adalah untuk menyemangati bahwasanya kita di sini kerja untuk diri kita sendiri. Terus yang kedua biasanya kita briefingkan 2 tim, shift 1 dan shift 2 untuk memecahkan masalah. Nah, di sini juga kita tawarkan untuk karyawan tersebut untuk terbuka. Artinya boleh memfeedback leader kalau misalkan leadernya yang pembawa masalah. Kalau biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sebagai leader itu harus terbuka memang ke karyawan supaya karyawan di sini tidak tegang bekerja, happy, humble, semuanya proses pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Seperti itu sih. Kalau misalnya Kak ada salah satu karyawan yang membuat kayak ada permasalahannya, apakah langsung dijatuhi kayak surat peringatan atau bagaimana Kak? Biasanya kalau misalkan dalam masa proses training kita masih teguran. Kalau misalkan dia sudah melewati proses training, otomatis karyawan ini sudah bisa dilanjutkan proses kontrak selanjutnya. Nah, berarti karyawan tersebut sudah mengetahui semua standar operasional yang harus dijalankan di outlet tersebut. Nah, kalau misalkan ada karyawan yang melanggar aturan tersebut, kita berikan coaching. Coaching itu boleh dibilang teguran tertulis, kurang lebih selama 3 kali. Kalau misalkan masih melanggar, itu kita berikan SP1. Seperti itu. Kalau ini kan belum cukup dalam 1 tahun ya Kak outletnya. Nah kalau misalnya ada masalah yang sering berulang dalam kurang lebih dalam 1 tahun ini, bisa disebutkan Kak apa saja masalah yang ada di sini? Biasanya masalah yang kita dapatkan di customer itu komplainan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian produk. Entah itu customer pilih produk A, tapi kita berikan produk B. Jadi ya itu yang biasa terjadi selama kurang lebih 1 tahun ini di Abdesir. Tapi yang kita tekankan, solusi yang kita berikan ke karyawan adalah double check, kalau perlu triple check, di mana pada saat struk diberikan ke bagian checker itu gate breaker yang kerja, terus gate breaker serahkan ke helper serahkan ke waiters. Nah, yang terakhir itu harus benar-benar dicek kembali. Jadi kita di sini perlakukan yang namanya triple check supaya kejadian-kejadian yang bisa terulang itu bisa diminimalisir kejadian itu seperti itu jalan. Nah ini terkait dengan evaluasi SDM-nya nih Kak. Nah seberapa mungkin kalau dalam per minggu ini seberapa sering dilakukan evaluasi kinerjanya Kak? Kalau misalkan kita secara pribadi
tiap outlet itu berbeda caranya. Kalau saya pribadi di sini tiap hari. Jadi kalau misalkan ada case-case yang terjadi kemarin, kita bahas di besok pagi pada saat briefing pagi sebelum customer datang. Jadi kita bahas kembali soal-soal yang case-case yang terjadi, misalkan ketidaksesuaian pesanannya yang kemarin. Semoga hari ini tidak terjadi lagi dengan meningkatkan kualitas pelayanan, double check-nya tetap dijalankan. Terus jangan lupa berikan 5S kepada customer seperti itu. Kalau untuk penilaiannya itu seperti apa Kak yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan di sini? Kalau kita mengukur kalau saya pribadi untuk mengukur kinerja karyawan adalah bagaimana operasional itu lancar. Kalau perlu tidak ada kesalahan biar sedikit pun. Terus untuk mengukur kinerja karyawan itu adalah kecepatan pelayanan. Berapa menit kira-kira kalau misalkan pesanan ini digeprek, berapa menit kira-kira kalau ada pesanan bosa dan lain sebagainya. Jadi kecepatan, ketepatan, dan kalau perlu kalau yang saya ukur itu dari senyum sapa salamnya, caranya menyambut customer bagaimana. Kalau misalkan jutek langsung saya tegur, tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan ada perdebatan biasanya terjadi itu antara driver dengan kru, biasanya saya langsung tengahi. Cara menengahi adalah saya ambil alih posisinya kru, terus saya berbicara langsung dengan drivernya. Seperti itu. Kalau boleh tahu Kak, di sini ada sistem target nggak? Sistem target ya. Kita kalau setiap perusahaan itu pasti ada targetnya. Di sini kita memang ada target bulanan. Iya, tetap ada. Kalau untuk rewardnya nih untuk karyawannya, apakah ada indikasi reward sebagai punishmentnya bagi karyawan itu ada atau enggak Kak? Sebagai punishment itu kita ada reward yang pertama diberikan adalah reward kehadiran. Jadi selama 1 bulan full tidak ada alfa, kita berikan rewards. Kemudian 0 komplain untuk outlet tersebut, kita ada rewards. Kemudian yang ketiga adalah rewards pencapaian target. Ini selanjutnya itu proses produksi dan layanan di sini Kak. Nah, kalau proses produksi dan layanan, berapa orang yang terlibat di bagian kitchen dalam satu shift? Kalau misalkan yang terlibat itu masing-masing satu, kitchen fryer 1, cook 1, helper 1, geprek 1. Jadi 4 orang dalam dapur. Kalau standar kebersihannya kan itu termasuk dalam SOP juga Kak nih. Apa saja yang paling ditekankan di outlet ini selain kebersihan dan SOP-nya lagi Kak? Selain dari kebersihan, standar yang kami perketat di sini adalah grooming, di mana kebersihan diri, karena itu jadi tolak ukur bagi pandangan pertama untuk customer ke kru. Apakah customernya merasa tidak risih kalau berhadapan dengan kru yang kotor atau bagaimana. Jadi kita memang ada standar. Terus untuk kru waiters perempuan pelayan itu standarnya adalah harus make up, pakai lipstick, tidak terlalu berlebihan supaya kedua adalah kebersihan area wastafel yang harus ditekankan supaya selalu bersih area toilet, karena selalu ada komplain toiletnya kotor dan lain sebagainya. Jadi kita memperketat untuk area kebersihan, area dine-in, area wastafel, area toilet, seperti itu. Nah, ini terkait dengan kendala, mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas. Kak, kan mungkin ada kendala besar yang belum teratasi. Nah, kendala SDM apa yang sampai sekarang ini masih sulit diatasi? Kalau misalkan kendala SDM yang masih sulit diatasi sih selama ini, kalau saya pribadi di FDSN itu tidak ada. Iya, masih aman-aman saja soal kendala, karena kita masih bisa hadapi kendala tersebut dan masih bisa memberikan solusi. Biasanya kendala yang terbesar itu kalau misalkan kita yang tidak bisa hadapi, kita serahkan ke atasan lagi, biarkan atasan yang menyelesaikan. Tapi biasanya kendalanya adalah kita di sini bertemu dengan driver yang biasanya tiba-tiba marah, yang sudah capek menunggu. Kendalanya kita memang di sini, apalagi kalau misalkan jam-jam ramai seperti tadi, customernya tidak mau menunggu dan selalu menunggu buru, tidak mau antri dan lain sebagainya.
kita selalu berikan solusi bahwasanya sebelum terima customer, jelaskan bahwasanya ada sebelumnya yang menunggu. Jadi kita memang supaya customernya nyaman menunggu. Karena kenapa? Kalau kita tidak jelaskan ke customer tersebut, customer akan bertanya kenapa lebih duluan dia. Karena di sini kenapa sering terjadi yang namanya komplain, kenapa lebih duluan dia daripada saya. Nah, itu karena pesanannya berbeda. Pertama adalah ada pesanan kayak geprek musa, lapas muki, geprek kecap, itu berbeda dengan super chick. Kalau super chick kan dia ayam crispy saja original, jadi bisa langsung tanpa proses yang lebih panjang. Kalau misalkan musa kita geprek, ada proses yang lebih panjang yang harus dilalui kayak kecap, smoky, aparaila, papaya. Itu yang menyebabkan customer biasa kendala kita di sini. Tapi kita jelaskan dulu terlebih dahulu bahwasanya ada kayak pesanan banyak, kayak tadi menumpuk, ada yang reservasi, itu seperti itu. Sekiranya mungkin Kak ada penyebab dari kendala tersebut, semisalnya apa yang sulit biasa diselesaikan Kak? Biasanya sih yang kayak flyer tiba-tiba mati, terus kalau misalkan dalam keadaan customer sudah menunggu, biasanya kendala di sini adalah miskomunikasi, ya, miskomunikasi antar kru pelayan dan kru dapur. Itu yang biasa terjadi, yang kayak sulit sekali. Apalagi kalau misalkan tidak ada leader di tempat, otomatis saling melempar tanggung jawab karena tidak ada yang penanggung jawabnya. Tapi kalau misalkan selama ada penanggung jawab, pasti leader yang turun tangan langsung. Tapi kalau kendala yang terbesar sih yang selama ini saya dapatkan di sini, itu kayak tiba-tiba nasi mentah, gasnya habis, fryernya tiba-tiba mati. Itu biasa kayak ayam masih mentah, seperti itu sih. Ke depan Kak, apa harapannya untuk meningkatkan kualitas SDM di outlet ini? Harapan saya adalah bagaimana cara perekrutan karyawannya itu harus benar-benar yang memiliki pengalaman. Karena kenapa? Minimal pengalaman di dapur. Karena kalau berbicara soal SDM sekarang, saya lihat apalagi berbicara soal genset itu boleh dibilang kalau rata-rata saya lihat genset yang masuk di sini kerja baru 1 hari hilang, tidak sanggup panas, tidak sanggup kerja, katanya keras, padahal ada yang lebih keras dari ini. Jadi harapannya adalah bagaimana benar-benar kita seleksi karyawan agar SDM ini bisa unggul. Tapi secara ini yang penting kru tersebut mau belajar, itu saja. Mau belajar dan belajar. Wah, sekarang teman saya yang lanjut. Nah, ini kan kami dari jurusan akuntansi nih, Kak. Ini kami mau tanya-tanya sedikit terkait dengan laporan keuangan di sini itu seperti apa? Apakah sudah menggunakan aplikasi atau masih manual, Kak? Kalau misalnya sudah menggunakan aplikasi, boleh disebutkan aplikasinya apa? Kalau kita laporan keuangan itu biasanya kita masih manual. Iya, masih manual. Tapi saya tidak tahu bagaimana di kantor karena kita juga ada atasan. Kita juga tidak bisa spill terlalu dalam soal keuangan perusahaan, apalagi soal produk dan lain sebagainya. Yang kita bisa spill adalah bagaimana jalannya operasional. Terus kalau misalkan untuk laporan kita ke atasan itu masih manual, menggunakan manual. Iya. Nah, ini mungkin sudah menuju akhir wawancara kita nih, Kak. Apakah ada pesan dan saran nih untuk kita mahasiswa yang ada di Boswa ini sebagai jurusan akuntansi yang mewawancara UMKM di sini yang sedang melakukan penelitian tentang SDM di outlet ini, Kak? Apakah ada saran dan pesannya, Kak, untuk kami? Sebelum saya memberikan pesan, kebetulan saya juga lulusan sarjana, tapi mungkin boleh dibilang kampus saya tidak terkenal sekali karena universitas terbuka. Tapi perlu diketahui universitas terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 yang ada di Makassar. Terus saya jurusan administrasi bisnis, jadi sangat berkaitan. Sebenarnya saya juga pernah melakukan penelitian seperti ini. Jadi makanya saya tadi bilang kalau mau menunggu, saya bisa interview. Nah, pesan-pesan saya untuk ke depan teman-teman bagi mahasiswa yang di luar sana,
apabila sudah lulus dari kuliah, jangan gengsi soal pekerjaan, karena boleh dibilang satu pekerjaan itu bisa kita lihat masa depannya bagaimana. Kalau alasan saya memilih soal pekerjaan ini itu jangka panjang, karena kenapa? Kita tidak tahu besok lusa apakah saya bisa jadi pengusaha juga, karena kita sudah punya ilmu. Jadi perbanyaklah ilmu, perbanyak relasi, terus perbanyak berusaha, berdoa. Ini itu saja. Nah, ini Kak, boleh kami unggah datanya yang tadi Kakak sampaikan jadi wawancara sebagai tugas kampus kami Kak di YouTube nanti, boleh? Oke, boleh. Mungkin itu saja Kak dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye. Oke, terima kasih banyak Kak atas. Berdasarkan hasil wawancara kami, latar belakang Lazada Chicken Update adalah outlet makanan cepat saji yang berfokus pada produk ayam dan layanan cepat. Sebagai bagian dari industri F&B, outlet ini harus menjaga kualitas produk, kecepatan pelayanan, dan manajemen SDM yang baik. Fokus utama pengelolaan SDM adalah pada komitmen dan kedisiplinan karena operasional F&B membutuhkan kerja cepat dan standar kebersihan yang ketat. Leader Rusliadi telah bekerja kurang lebih dari 2 tahun, tetapi operasional outlet baru berjalan kurang dari 1 tahun. Outlet yang baru berjalan biasanya masih berada pada fase penyesuaian standar operasional perusahaan, kemudian adanya pembentukan budaya kerja dan penataan alur pekerjaan. Ini juga menjelaskan mengapa masih ada beberapa masalah operasional yang sering muncul. Selanjutnya, jumlah SDM dan divisi. Di outlet ini memiliki 17 orang pegawai dan terbagi 2 shift. Selain itu, di outlet ini memiliki beberapa divisi seperti leader, kitchen, cook, helper, layanan, dan kasir. Struktur ini termasuk standar untuk usaha F&B, di mana pembagian fungsi dibuat agar alur produksi berjalan cepat, pelayanan yang lebih efisien, dan pengawasan yang lebih mudah. Dan biasanya divisi pelayanan lebih banyak karena berhubungan dengan pelanggan secara langsung dan mengatur pesanan online. Berdasarkan hasil wawancara kami pada UMKM ini, ada beberapa permasalahan SDM yang masih sering terjadi. Yaitu yang pertama, komplain dari pelanggan karena pesanan salah, produk kurang matang, atau adanya keterlambatan. Kemudian yang kedua, komplain dari driver ojek online, yaitu pesanan terlalu lama disiapkan. Yang ketiga, adanya masalah teknis seperti gas habis, fryer rusak, nasi mentah, atau ayam yang tidak matang sempurna. Permasalahan ini sangat umum terjadi pada UMKM F&B, penyebabnya karena yang pertama itu kurangnya ketelitian pegawai. Solusinya adalah triple check. Kemudian yang kedua, peralatan belum standar industri sehingga kerusakan lebih sering terjadi. Kemudian yang ketiga, pengalaman pegawai masih rendah, terutama karena banyak pegawai baru atau trainee. Kondisi ini menggambarkan bahwa outlet masih berada di tahap growth dan masih membangun sistem operasional yang stabil untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik, selanjutnya itu tingkat pengetahuan SDM tentang job desk. Nah, outlet ini memiliki tuntutan SDM, seperti yang pertama wajib mengerti SOP, yang kedua memahami standar kualitas barang, yang ketiga menjaga kualitas produk, dan yang keempat disiplin terhadap prosedur. Selain itu, yang lebih ditekankan oleh leader adalah komitmen dan sikap kerja, bukan hanya skill. Ini wajar karena yang pertama, banyak karyawan baru berasal dari pendidikan menengah, yang kedua, skill bisa dilatih, tetapi sikap kerja sulit bentuk jika dari awal tidak baik. Pada pelatihan dan pengembangan SDM, ada 2 tahapan yang diberlakukan pada pegawai. Yang pertama, ada tryout selama 7 hari, di mana tidak boleh bolos. Lalu ada training selama 3 bulan, di mana harus disiplin, tidak izin, dan mematuhi standar operasional perusahaan. Lalu ada tindakan yang dilakukan jika pegawai bermasalah. Yang pertama ada tryout atau teguran, yang kedua ada training atau coaching, lalu setelah training dan melakukan kesalahan 3 kali, langsung dikenakan SP1.
Nah, model pelatihan ini bagus karena membentuk adaptasi awal, pengenalan budaya kerja, serta pengujian komitmen pegawai. Tryout yang ketat menunjukkan bahwa outlet ini memastikan SDM benar-benar siap sebelum diangkat. Kemudian kita akan masuk dalam proses produksi dan layanan. Di sini terdapat 4. Yang pertama itu setiap posisi diisi 1 orang setiap job desk. Yang kedua itu evaluasi dilakukan setiap hari. Yang ketiga itu ada briefing pagi sebelum outlet dibuka. Dan yang keempat itu menggunakan prinsip 5S. Nah, briefing dan evaluasi harian sangat penting dalam industri makanan cepat saji, di mana untuk yang pertama itu mengontrol kualitas, mencegah kesalahan berulang, dan memperbaiki alur kerja setiap hari. Nah, ini menunjukkan bahwa leader menerapkan sistem manajemen yang cukup baik. Selanjutnya pada poin kendala yang belum bisa diatasi. Nah, di sini selama masa operasional outlet ini kurang lebih 1 tahun, belum ada masalah yang tidak diatasi. Karena setiap permasalahan di outlet ini bisa diatasi dengan beberapa solusi. Yang pertama itu nasi mentah, fryer mati, gas habis, ayam masih mentah. Kendala terbesar yang disampaikan sebenarnya bukan masalah teknis, tetapi turnover karyawan muda. Ini termasuk masalah serius bagi UMKM karena memengaruhi stabilitas operasional, membuat pelatihan yang terus-menerus, output kerja tidak konsisten. Namun ada masalah SDM dari generasi Gen Z yang dimana mudah keluar dan menyerah karena merasa pekerjaan berat dan tidak tahan panas. Pada shift jam kerja dan pengaturan SDM, yang pertama ada full time yang dimana selama 8 jam kerja. Lalu, ada shift yang disesuaikan dengan omset, tingkat keramaian, serta waktu rush hour yang dimana terdapat jam 6 pagi, jam 8 pagi, jam 10 pagi, serta jam 4 sore, dan tutup pada pukul 12 malam. Ini fleksibel dan menunjukkan bahwa manajemen SDM menyesuaikan kondisi lapangan, bukan hanya pada jadwal baku. Penilaian kami pada evaluasi kinerja sumber daya manusia atau SDM ini berfokus pada yang pertama itu kecepatan layanan, kedua itu ketepatan pesanan, yang ketiga itu zero complaint, yang keempat itu 5S, yang kelima itu kelancaran operasional. Penilaian seperti ini adalah standar industri F&B modern yang dimana membantu leader untuk mengidentifikasi karya pegawai mana yang perlu di coaching. Kita masuk dalam reward dan punishment. Rewardnya ini ada 3. Yang pertama itu kehadiran terbaik, yang kedua itu 0 komplain, yang ketiga itu pencapaian target. Nah, sedangkan punishmentnya itu ada 3. Yang pertama itu coaching, yang kedua itu teguran, dan yang ketiga itu SP1 bila 3 kali melakukan kesalahan. Nah, kombinasi reward dan punishment sangat penting untuk menjaga kedisiplinan pegawai. Nah, reward membuat pegawai merasa dihargai untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya terkait dengan laporan keuangan. Nah, berhubung kita adalah mahasiswa dari jurusan akuntansi, saya menanyakan beberapa hal terkait dengan laporan keuangan di outlet ini. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami juga kemarin, leader di outlet ini juga menjelaskan bahwasannya pencatatan laporan keuangan di outlet ini masih bersifat atau berbasis manual. Maksudnya, semua transaksi harian, stok, laporan penjualan itu diinput secara manual ke dalam Excel. Nah, kemudian diserahkan kepada atasan perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengelolaan lebih lanjut. Nah, namun pihak dari leader outlet ini tidak mengetahui seperti aplikasi apa atau software apa yang digunakan di perusahaan pusat untuk memproses dan menganalisis laporan tersebut. Nah, kami juga sempat ingin melihat seperti apa contoh laporan keuangan mereka itu dalam Excel. Tetapi pihak outlet juga menjelaskan bahwa mereka itu tidak dapat mempublikasikan secara dalam terkait dengan laporan keuangan mereka, apalagi termasuk dalam angka nominal, struktur pelaporannya, maupun sistem pengelolaan di tingkat pusatnya itu bagaimana. Karena hal tersebut ini termasuk dalam privasi perusahaan. Jadi leader outlet ini hanya bisa menjelaskan
bagaimana proses pencatatan laporan keuangan mereka itu di outlet ini, yaitu menggunakan Excel. Oke, yang terakhir sebagai penutup itu, kita sebagai mahasiswa itu mendapat pesan dan kesan dari leader outlet ini, yaitu yang pertama, jangan gengsi soal pekerjaan. Yang kedua, setiap pekerjaan itu punya masa depan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan lupa perbanyak relasi, usaha, dan berdoa. Nah, pesan ini menunjukkan pengalaman leader yang sudah menangani berbagai banyak tipe SDM. Nah, terutama untuk anak muda nih yang kurang konsisten. Nah, ini juga menggambarkan bahwa sikap kerja itu menjadi prioritas utama dalam budidaya kerja di outlet ini. Nah, itulah tadi hasil wawancara dan analisis dari kelompok kami yang kami buat untuk memenuhi mata kuliah penguatan kapasitas, kompetensi, dan dunia kerja. Sekian dari kelompok kami. See you. Bye-bye.